Perjalanan cinta Ruben Onsu dan Sarwendah dimulai pada tahun 2012. Setahun kemudian, tepatnya pada 22 Oktober 2013, mereka mengikat janji suci pernikahan. Pernikahan mereka selalu terlihat harmonis di depan publik dan kerap menjadi sorotan media. Pada tahun 2019, mereka mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Betran Peto, yang kehadirannya semakin mempererat hubungan mereka. Dalam 1 tahun terakhir, berbagai rumor tentang keretakan rumah tangga mereka mulai bermunculan. Isu ini semakin memanas ketika kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, membenarkan bahwa hubungan antara kliennya dan Sarwendah sedang dalam masalah. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Dari bahasa tubuhnya Sarwendah kelihatan kan, ungkap Minola Sebayang pada 25 Mei 2024. Minola juga menambahkan bahwa ia sedang intens berkomunikasi dengan kuasa hukum Sarwendah untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga mereka. Pada 11 Juni 2024, Ruben Onsu resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Staf Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Temarbun, menyatakan bahwa sidang pertama akan digelar pada 9 Juli 2024. Sidang pertamanya ditentukan pada 9 Juli 2024, kata Temarbun. Hingga saat ini, baik Ruben maupun Sarwendah belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan di balik gugatan cerai ini. Masyarakat dan penggemar keduanya menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Perpisahan Ruben dan Sarwendah tentunya akan menjadi sorotan utama media dalam beberapa waktu ke depan. Bagaimana nasib anak-anak mereka, Thalia dan Tania, serta adopsi Betran Peto akan menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak. Publik berharap agar proses perceraian ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak berdampak negatif pada anak-anak mereka. Rumah tangga selebriti seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak dialami oleh pasangan biasa. Kehidupan di bawah sorotan kamera dan perhatian publik dapat menambah tekanan dan memicu masalah yang mungkin tidak muncul dalam kondisi normal. Begitu juga dengan gosip dan rumor yang beredar di media dapat memperburuk situasi. Publik tentu saja memiliki harapan agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Banyak yang masih menginginkan agar pasangan ini dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, baik itu dengan tetap bersama atau berpisah secara baik-baik. Kehidupan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana Ruben dan Sarwendah akan melindungi privasi dan kesejahteraan anak-anak mereka selama proses perceraian ini. Sebagai pasangan yang sering tampil di depan publik, menjaga privasi anak-anak tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, kesejahteraan Thalia, Tania, dan Betran harus tetap menjadi prioritas utama. Gugatan cerai ini tentu saja mengejutkan banyak penggemar yang selama ini mengidolakan keharmonisan keluarga Ruben dan Sarwendah. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan rasa sedih dan kecewa atas berita ini, namun ada juga yang memberikan dukungan agar keduanya bisa melalui masa sulit ini dengan baik. Media terus memantau perkembangan kasus ini dan mencari informasi lebih lanjut mengenai alasan di balik gugatan cerai tersebut. Namun, hingga saat ini, baik Ruben maupun Sarwendah belum memberikan pernyataan resmi yang menjelaskan penyebab keretakan rumah tangga mereka. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi pasangan selebriti untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh gosip dan rumor yang beredar. Komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan keluarga besar akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Proses hukum yang akan dijalani tentu akan memakan waktu dan tenaga. Ruben dan Sarwendah harus mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi persidangan dan segala konsekuensinya. Pengacara dari kedua belah pihak akan berperan penting dalam mediasi dan negosiasi agar hasil yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak. Dukungan dari teman dan keluarga akan sangat berarti bagi Ruben dan Sarwendah dalam masa-masa sulit ini. Mereka bisa menjadi tempat berbagi keluh kesah dan memberikan saran yang bijaksana. Kehadiran orang-orang terdekat bisa membantu mengurangi beban pikiran dan perasaan yang sedang dihadapi. Baik Ruben maupun Sarwendah perlu memikirkan masa depan mereka setelah perceraian. Bagaimana mereka akan mengatur kehidupan baru, menjaga hubungan baik demi anak-anak, dan melanjutkan karir di dunia hiburan. Semua ini membutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Kasus perceraian Ruben dan Sarwendah bisa menjadi pembelajaran bagi banyak pasangan lain, terutama mereka yang menjalani kehidupan di bawah sorotan publik. Menjaga komunikasi yang baik, menghargai satu sama lain, dan selalu mencari solusi terbaik dalam setiap masalah adalah kunci untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Media tentu akan terus mengabarkan perkembangan dari kasus perceraian ini. Setiap detail kecil yang muncul bisa menjadi headline yang menarik perhatian publik. Oleh karena itu, Ruben dan Sarwendah harus bijak dalam memberikan pernyataan dan menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perceraian ini kemungkinan besar akan mempengaruhi karir Ruben dan Sarwendah di dunia hiburan. Namun, dengan profesionalisme dan sikap yang bijak,
keduanya diharapkan dapat tetap eksis dan melanjutkan karir mereka tanpa terlalu terganggu oleh masalah pribadi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi Ruben dan Sarwendah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pengacara mereka harus memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dan anak-anak terlindungi selama dan setelah proses perceraian. Menghadapi perceraian tentu sangat stresful, baik bagi Ruben, Sarwendah, maupun anak-anak mereka. Mendapatkan dukungan dari psikolog atau konselor bisa sangat membantu dalam mengelola stres dan menjaga kesehatan mental selama masa sulit ini. Meskipun proses perceraian sedang berlangsung, ada baiknya jika kedua belah pihak tetap mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Mediasi dan negosiasi bisa menjadi cara yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Bagaimana anak-anak melihat perceraian orang tua mereka akan sangat penting. Thalia, Tania, dan Bertrand harus diberikan pengertian yang baik mengenai situasi yang terjadi agar mereka tidak merasa terabaikan atau bersalah atas perpisahan ini. Tidak hanya keluarga dan teman, dukungan dari penggemar juga bisa memberikan semangat bagi Ruben dan Sarwendah. Meskipun banyak yang merasa sedih atas berita perceraian ini, penggemar diharapkan tetap memberikan dukungan positif dan doa bagi kebaikan kedua belah pihak. Setelah perceraian resmi, Ruben dan Sarwendah akan memulai kehidupan baru masing-masing. Penyesuaian ini tentu membutuhkan waktu, terutama dalam hal mengatur pola asuh anak-anak dan menjalani rutinitas tanpa pasangan. Cerita perjalanan cinta Ruben dan Sarwendah, meskipun berakhir dengan perceraian, bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana mereka menghadapi suka duka bersama, mengasuh anak-anak, dan akhirnya berpisah dengan cara yang baik, bisa menjadi pelajaran berharga. Dalam situasi ini, penting bagi Ruben dan Sarwendah untuk menjaga keseimbangan hidup. Membagi waktu antara karir, anak-anak, dan waktu pribadi akan membantu mereka melalui masa transisi ini dengan lebih baik. Baik Ruben maupun Sarwendah perlu merencanakan masa depan mereka dengan baik. Memikirkan langkah-langkah selanjutnya dalam karir, pendidikan anak-anak, dan kehidupan pribadi akan membantu mereka menjalani hidup yang lebih terarah. Perceraian adalah waktu yang tepat untuk refleksi diri. Ruben dan Sarwendah bisa merenungkan apa yang terjadi dalam pernikahan mereka, apa yang bisa dipelajari, dan bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Meskipun berpisah, komitmen terhadap kesejahteraan anak-anak harus tetap menjadi prioritas utama bagi Ruben dan Sarwendah. Kerjasama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak akan menunjukkan bahwa mereka masih menjadi tim yang solid dalam hal parenting. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Ruben dan Sarwendah bisa mengambil hikmah dari perceraian ini untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, akan selalu membawa pelajaran yang berharga. Dalam dunia hiburan, menjaga profesionalisme adalah hal yang sangat penting. Ruben dan Sarwendah diharapkan bisa tetap profesional dalam menjalankan karir mereka meskipun sedang menghadapi masalah pribadi. Meskipun berpisah, menjaga nama baik masing-masing dan keluarga adalah hal yang penting. Pernyataan-pernyataan yang bijak dan menghindari konflik di depan publik akan membantu mereka menjaga reputasi yang baik. Setelah melalui proses perceraian ini, harapan terbaik adalah agar Ruben dan Sarwendah bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan masing-masing. Mereka juga diharapkan tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam mengasuh anak-anak mereka. Mendapatkan dukungan dari profesional seperti konselor pernikahan atau psikolog keluarga bisa membantu Ruben dan Sarwendah dalam melalui proses perceraian ini dengan lebih baik. Konseling bisa membantu mereka dalam mengelola emosi dan komunikasi selama masa transisi. Meskipun berpisah, menjaga hubungan baik demi anak-anak adalah hal yang penting. Hubungan yang baik antara mantan pasangan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak dan membantu mereka merasa aman dan dicintai. Perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan banyak pihak. Namun, dengan dukungan keluarga, teman, dan penggemar, diharapkan keduanya bisa melalui masa sulit ini dengan baik dan menemukan kebahagiaan di masa depan. Perjalanan cinta Ruben Onsu dan Sarwendah dimulai pada tahun 2012. Setahun kemudian, tepatnya pada 22 Oktober 2013, mereka mengikat janji suci pernikahan. Pernikahan mereka selalu terlihat harmonis di depan publik dan kerap menjadi sorotan media. Pada tahun 2019, mereka mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Bertrand Peto, yang kehadirannya semakin mempererat hubungan mereka. Dalam 1 tahun terakhir, berbagai rumor tentang keretakan rumah tangga mereka mulai bermunculan. Isu ini semakin memanas ketika kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, membenarkan bahwa hubungan antara kliennya dan Sarwendah sedang dalam masalah. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Dari bahasa tubuhnya Sarwendah kelihatan kan, ungkap Minola Sebayang pada 25 Mei 2024.
Minola juga menambahkan bahwa ia sedang intens berkomunikasi dengan kuasa hukum Sarwendah untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga mereka. Pada 11 Juni 2024, Ruben Onsu resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Staf Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, T. Marbun, menyatakan bahwa sidang pertama akan digelar pada 9 Juli 2024. Sidang pertamanya ditentukan pada 9 Juli 2024, kata T. Marbun. Hingga saat ini, baik Ruben maupun Sarwendah belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan di balik gugatan cerai ini. Masyarakat dan penggemar keduanya menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Perpisahan Ruben dan Sarwendah tentunya akan menjadi sorotan utama media dalam beberapa waktu ke depan. Bagaimana nasib anak-anak mereka, Thalia dan Tania, serta adopsi Betran Peto akan menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak. Publik berharap agar proses perceraian ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak berdampak negatif pada anak-anak mereka. Rumah tangga selebriti seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak dialami oleh pasangan biasa. Kehidupan di bawah sorotan kamera dan perhatian publik dapat menambah tekanan dan memicu masalah yang mungkin tidak muncul dalam kondisi normal. Begitu juga dengan gosip dan rumor yang beredar di media dapat memperburuk situasi. Publik tentu saja memiliki harapan agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Banyak yang masih menginginkan agar pasangan ini dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, baik itu dengan tetap bersama atau berpisah secara baik-baik. Kehidupan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana Ruben dan Sarwendah akan melindungi privasi dan kesejahteraan anak-anak mereka selama proses perceraian ini. Sebagai pasangan yang sering tampil di depan publik, menjaga privasi anak-anak tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, kesejahteraan Thalia, Tania, dan Betran harus tetap menjadi prioritas utama. Gugatan cerai ini tentu saja mengejutkan banyak penggemar yang selama ini mengidolakan keharmonisan keluarga Ruben dan Sarwendah. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan rasa sedih dan kecewa atas berita ini, namun ada juga yang memberikan dukungan agar keduanya bisa melalui masa sulit ini dengan baik. Media terus memantau perkembangan kasus ini dan mencari informasi lebih lanjut mengenai alasan di balik gugatan cerai tersebut. Namun, hingga saat ini, baik Ruben maupun Sarwendah belum memberikan pernyataan resmi yang menjelaskan penyebab keretakan rumah tangga mereka. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi pasangan selebriti untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh gosip dan rumor yang beredar. Komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan keluarga besar akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Proses hukum yang akan dijalani tentu akan memakan waktu dan tenaga. Ruben dan Sarwendah harus mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi persidangan dan segala konsekuensinya. Pengacara dari kedua belah pihak akan berperan penting dalam mediasi dan negosiasi agar hasil yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak. Dukungan dari teman dan keluarga akan sangat berarti bagi Ruben dan Sarwendah dalam masa-masa sulit ini. Mereka bisa menjadi tempat berbagi keluh kesah dan memberikan saran yang bijaksana. Kehadiran orang-orang terdekat bisa membantu mengurangi beban pikiran dan perasaan yang sedang dihadapi. Baik Ruben maupun Sarwendah perlu memikirkan masa depan mereka setelah perceraian. Bagaimana mereka akan mengatur kehidupan baru, menjaga hubungan baik demi anak-anak, dan melanjutkan karir di dunia hiburan. Semua ini membutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Kasus perceraian Ruben dan Sarwendah bisa menjadi pembelajaran bagi banyak pasangan lain, terutama mereka yang menjalani kehidupan di bawah sorotan publik. Menjaga komunikasi yang baik, menghargai satu sama lain, dan selalu mencari solusi terbaik dalam setiap masalah adalah kunci untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Media tentu akan terus mengabarkan perkembangan dari kasus perceraian ini. Setiap detail kecil yang muncul bisa menjadi headline yang menarik perhatian publik. Oleh karena itu, Ruben dan Sarwendah harus bijak dalam memberikan pernyataan dan menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perceraian ini kemungkinan besar akan mempengaruhi karir Ruben dan Sarwendah di dunia hiburan. Namun, dengan profesionalisme dan sikap yang bijak, keduanya diharapkan dapat tetap eksis dan melanjutkan karir mereka tanpa terlalu terganggu oleh masalah pribadi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi Ruben dan Sarwendah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pengacara mereka harus memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dan anak-anak terlindungi selama dan setelah proses perceraian. Menghadapi perceraian tentu sangat stresful, baik bagi Ruben, Sarwendah, maupun anak-anak mereka. Mendapatkan dukungan dari psikolog atau konselor bisa sangat membantu dalam mengelola stres dan menjaga kesehatan mental selama masa sulit ini. Meskipun proses perceraian sedang berlangsung, ada baiknya jika kedua belah pihak tetap mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Mediasi dan negosiasi bisa menjadi cara yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
Bagaimana anak-anak melihat perceraian orang tua mereka akan sangat penting. Thalia, Tania, dan Bertrand harus diberikan pengertian yang baik mengenai situasi yang terjadi agar mereka tidak merasa terabaikan atau bersalah atas perpisahan ini. Tidak hanya keluarga dan teman, dukungan dari penggemar juga bisa memberikan semangat bagi Ruben dan Sarwenda. Meskipun banyak yang merasa sedih atas berita perceraian ini, penggemar diharapkan tetap memberikan dukungan positif dan doa bagi kebaikan kedua belah pihak. Setelah perceraian resmi, Ruben dan Sarwenda akan memulai kehidupan baru masing-masing. Penyesuaian ini tentu membutuhkan waktu, terutama dalam hal mengatur pola asuh anak-anak dan menjalani rutinitas tanpa pasangan. Cerita perjalanan cinta Ruben dan Sarwenda, meskipun berakhir dengan perceraian, bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana mereka menghadapi suka duka bersama, mengasuh anak-anak, dan akhirnya berpisah dengan cara yang baik, bisa menjadi pelajaran berharga. Dalam situasi ini, penting bagi Ruben dan Sarwenda untuk menjaga keseimbangan hidup. Membagi waktu antara karir, anak-anak, dan waktu pribadi akan membantu mereka melalui masa transisi ini dengan lebih baik. Baik Ruben maupun Sarwenda perlu merencanakan masa depan mereka dengan baik. Memikirkan langkah-langkah selanjutnya dalam karir, pendidikan anak-anak, dan kehidupan pribadi akan membantu mereka menjalani hidup yang lebih terarah. Perceraian adalah waktu yang tepat untuk refleksi diri. Ruben dan Sarwenda bisa merenungkan apa yang terjadi dalam pernikahan mereka, apa yang bisa dipelajari, dan bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Meskipun berpisah, komitmen terhadap kesejahteraan anak-anak harus tetap menjadi prioritas utama bagi Ruben dan Sarwenda. Kerjasama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak akan menunjukkan bahwa mereka masih menjadi tim yang solid dalam hal parenting. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Ruben dan Sarwenda bisa mengambil hikmah dari perceraian ini untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, akan selalu membawa pelajaran yang berharga. Dalam dunia hiburan, menjaga profesionalisme adalah hal yang sangat penting. Ruben dan Sarwenda diharapkan bisa tetap profesional dalam menjalankan karir mereka meskipun sedang menghadapi masalah pribadi. Meskipun berpisah, menjaga nama baik masing-masing dan keluarga adalah hal yang penting. Pernyataan-pernyataan yang bijak dan menghindari konflik di depan publik akan membantu mereka menjaga reputasi yang baik. Setelah melalui proses perceraian ini, harapan terbaik adalah agar Ruben dan Sarwenda bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan masing-masing. Mereka juga diharapkan tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam mengasuh anak-anak mereka. Mendapatkan dukungan dari profesional seperti konselor pernikahan atau psikolog keluarga bisa membantu Ruben dan Sarwenda dalam melalui proses perceraian ini dengan lebih baik. Konseling bisa membantu mereka dalam mengelola emosi dan komunikasi selama masa transisi. Meskipun berpisah, menjaga hubungan baik demi anak-anak adalah hal yang penting. Hubungan yang baik antara mantan pasangan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak dan membantu mereka merasa aman dan dicintai. Perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan banyak pihak. Namun, dengan dukungan keluarga, teman, dan penggemar, diharapkan keduanya bisa melalui masa sulit ini dengan baik dan menemukan kebahagiaan di masa depan.